sudah memasuki masa new normal. Saya rasa sudah tidak pada tempatnya lagi jika kita masih merasa kaget, syok dengan adanya pandemi COVID, karena pandemi COVID itu sudah ada mulai sejak bulan Februari gitu ya. Nah, sekarang kita sudah memasuki masa new era, new normal gitu ya. Bagaimana sih kita harus bisa menghadapi dan cerdas dalam menghadapi kehidupan sekarang ini? Apa itu new normal gitu ya? Menurut Ketua Gugus Depan COVID gitu ya, Bapak Wigu Adi Sasmito, beliau mengatakan bahwa new normal adalah satu perubahan perilaku untuk bisa tetap menjalankan aktivitas normal, tapi ditambahkan dengan penerapan-penerapan protokoler kesehatan agar bisa mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Artinya apa? Bahwa dalam era new normal ini ada perubahan-perubahan perilaku yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID. Karena kita tahu bahwa Jawa Timur itu merupakan peringkat pertama kalau nggak salah ya di Indonesia tentang COVID. Nah, kita jadi tahu nih gitu bagaimana sih sikap mental atau pedulinya orang-orang kita terhadap adanya wabah ini gitu. New normal tidak sama dengan back to normal. Artinya apa? Setelah PSBB, seringkali kita melihat orang-orang merasa bahwa sudah selesai wabahnya. Padahal wabah masih merajalela. Hingga akhirnya diputuskan oleh Bapak Presiden bahwa kita harus berdamai dengan adanya pandemi ini gitu. Artinya berdamai bagaimana? Bukan terus kita menganggap enteng gitu ya, tetapi kita harus bisa menyikapi dengan bijak, bertindak dengan cerdas. Bagaimana kita melalui hari-hari di masa-masa pandemi ini. Saat ini kalau kita bilang bumi sedang sakit, iya, karena seluruh dunia itu merasakan wabah ini. Seluruh dunia mengalami perubahan perilaku. Yang dulu kita masih bisa keluar dengan ketawa-ketawa gitu ya, kita masih bisa berkumpul dengan sanak keluarga, berkumpul dengan teman-teman, pulang kerja bisa kongko-kongko. Kalau seperti katanya Pak Amin Untario, Ketua MBI Pusat, kita masih bisa ciak kopi gitu ya. Sekarang kita nggak bisa gitu. Sebisa mungkin setelah kerja kita pulang ke rumah, membersihkan diri, kemudian menjaga tubuh, benar-benar merawat kesehatan kita sendiri. Nah, perubahan-perubahan perilaku ini itu pasti akan mengalami bentuk-bentuk baru gitu, bentuk-bentuk perubahan baru, dan kita sebagai manusia itu harus bisa beradaptasi dengan baik. Transformasi ini atau perubahan-perubahan ini itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena pandemi ini belum berakhir. Jadi sampai kapan sih gitu kan? Ada orang yang sudah nggak tahan. Nah, salah satunya kenapa kok Jawa Timur itu nggak tahan, selain Jawa Timur ini terkenal dengan istilah bondo nekat gitu ya mungkin ya. Karena kita kan bondo nekat gitu ya, lalu berani mati gitu kan. Tetapi menurut saya itu kita tidak bisa hidup dengan baik.
Kita tidak berpikir secara kritis. Artinya kenapa? Kita tahu kok gitu. Saya rasa semuanya tahu bahwa pandemi ini wabah. Yang namanya wabah itu nggak bisa kita tentang. Wabah ini ada. Kamu mau taat ataupun kita tidak taat, wabah ini tetap ada. Hingga akhirnya ya kalau kamu mau nurut, mungkin kita bisa tidak akan terkena. Tetapi kalau Anda tidak menurut 90%, gitu kan, Anda pasti akan mengalami terkena. Beberapa berita-berita yang ada di Surabaya, banyak sekali keluarga-keluarga yang secara beruntun meninggal. Mulai pertama dari ayahnya, lalu kemudian ibunya, kemudian anak-anaknya, hanya karena mereka merasa bahwa COVID ini tidak sebegitu bahayanya. Memang tidak bahaya, asal kalau kita bisa mengikuti protokoler, asal kita bisa tahu mengikuti aturan-aturan. Tetapi kadang-kadang kita suka menantang. Kalau bisa menaklukkan alam bahwa wah saya ini nekat gitu ya, saya bisa kok menaklukkan COVID. Nah itu satu kebanggaan sendiri. Tapi saya lihat bahwa selama ini tidak ada yang bisa menaklukkan COVID. Masih belum ada. Artinya apa? Bahwa memang ini wabah dan kita harus ikuti protokoler. Gitu ya. Kita harus ikut protokoler yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, perubahan menuju ke era new normal tidak hanya dialami oleh orang awam, bahkan seluruh penduduk di dunia, presiden, artis semua, itu harus ikut protokolernya. Salah satunya apa? Menggunakan masker. Kalau kita mau hidup cerdas gitu ya, Anda tahu bagaimana sih penularan COVID ini, melalui apa? Gitu kan? Kalau memang sudah diberitakan, dikatakan oleh para tenaga medis, para dokter yang memang sudah pakarnya, bahwa penularan itu melalui droplet. Artinya apa? Droplet itu keluarnya atau loncatan dari air liur kita gitu ya. Nah, pakailah masker gitu loh. Waktu tadi saya berangkat menuju ke Wihara BDC, saya mendengarkan suara Surabaya. Banyak sekali orang-orang yang lupa bahwa penularan COVID itu dari hidung dan mulut, bukan dari dagu. Karena apa? Karena orang-orang sekarang menggunakan masker itu di dagu, bukan di mulut atau di hidung, ya kan? Nah, bagaimana mau mengatakan bahwa saya sudah pakai masker tapi masih ketularan? Lawang yang ditutupin dagunya kok. Nah, kalau seperti itu apakah kita hidup cerdas dalam era masa pandemi ini? Enggak. Kita hanya menentang, kita hanya ikut aturan tetapi tidak melaksanakan. Nah, itu menjadi tidak baik untuk diri kita sendiri, ya. Lalu kondisi-kondisi psikologis bagaimana sih yang dihadapi oleh seseorang itu pada saat adanya perubahan dari perilaku yang normal menuju perilaku yang new normal. Ada 3 kondisi secara umum dikatakan bahwa yang pertama adalah disrupsi, lalu yang kedua adalah tahap kebingungan dan ketidakpastian, yang ketiga adalah tahap penerimaan. Apa disrupsi itu? Disrupsi itu artinya adalah adanya perubahan atau adanya pergantian seluruh sistem yang lama diganti dengan cara-cara yang baru. Nah, contohnya apa? Dulu yang kita misalnya kalau pergi ke mall, kita bisa gandengan dengan teman, kita bisa kumpul-kumpul keroyokan, gerombol gitu ya sama teman-teman. Sekarang kita nggak boleh, harus ada social distancingnya, harus jaga jarak. Nah, kemudian kalau kemana-mana pakai masker, mungkin kalau dulu yang orang-orang yang suka naik motor gitu ya, mereka sudah terbiasa pakai masker pada saat di jalan, tapi begitu sampai tempat tujuan dibukalah masker itu. Tapi sekarang gitu kan,
Di mana-mana kita harus pakai masker. Bahkan masuk ke mall, masuk ke swalayan, masuk kemana-mana kita harus pakai masker. Jangan dilepas maskernya kalau belum sampai pulang rumah, kan begitu. Nah, perubahan-perubahan ini bagi yang tidak siap, gitu ya, itu akan menimbulkan kekhawatiran. Dan saya rasa hampir seluruh penduduk dunia itu pasti awal-awalnya begitu menghadapi masa pandemik ini stres. Itu pasti. Enggak, mungkin enggak, gitu ya. Tapi tingkat stresnya orang-orang itu berbeda-beda. Bagaimana cara dia menghadapi, lalu bagaimana dia mengolah stresnya itu berbeda-beda. Tetapi saya yakin bahwa setiap orang pasti kaget dengan adanya pandemik ini. Nah, jika sudah mulai ini muncul gitu kan, apalagi awal-awalnya masa pandemik ini kita harus stay at home. Yang biasanya suka arisan keluarga, ya kan? Lalu suka jalan-jalan keluar, yang malam minggu pacaran, itu harus di rumah, stay at home. Wah, itu stres. Makanya sampai ada istilah cabin fever syndrome. Artinya adanya sindrom yang terlalu lama berada di dalam satu ruangan. Hingga akhirnya apa? Bisa perut sakit, tidak bisa tidur, badan lemas dan sebagainya. Nah, cabin fever syndrome ini kalau nggak kita atasi atau kalau nggak kita selesaikan masalahnya, ini akan mengganggu. Meskipun secara kejiwaan atau secara kesehatan mental itu masih bukan satu penyakit yang serius. Ibaratnya kalau orang sakit biasa gitu, cabin fever syndrome ini seperti orang masuk angin. Masuk angin, kalau nggak diobatin atau dikerokin, anginnya nggak keluar. Nah, kalau anginnya nggak keluar, jadi masalah kan? Mual, pusing, ya kan? Lalu apalagi itu nggak bisa tidur, gitu kan? Tapi kalau sudah dikerokin atau dipijetin, tuh masuk anginnya keluar, anginnya udah keluar, selesai sudah. Begitu juga dengan cabin fever syndrome atau stres-stres yang kita alami pada saat menghadapi pandemik ini. Gitu. Lalu yang kedua adalah tahap kebingungan dan kecemasan. Setelah kita stres gitu ya, kita nunggu nih kok lama nggak selesai-selesai. 1 minggu dikurung di rumah, itu yang namanya anak-anak sekolah, itu waduh sudah, ya kan, sudah pada goyang semua. Iman dan kekuatannya untuk tinggal di rumah sudah tidak kuat gitu kan. Jangankan yang sekolah, yang bapak-bapak, ibu-ibu aja yang suka arisan, yang suka nge-mall, juga udah gatel kakinya kan gitu. Tapi nggak bisa gitu kan. Di sisi lain pengen keluar, di sisi lain nggak mau ketularan kan gitu. Nah, pada tahap-tahap ini seseorang akan merasa lelah, capek gitu. Kapan selesainya? Kapan selesainya? Kalau terus berpikir seperti itu. Belum lagi otomatis bagi yang pekerja pendapatan pasti turun. Yang buka toko juga pasti turun. Jangankan yang karyawan, para pengusaha besar yang punya pabrik besar itu pasti juga merasakan gitu loh. Merasakan adanya kebingungan dan kecemasan ini sampai kapan, sampai kapan. Akhirnya apa? Kualitas hidupnya menurun, kemudian hidup ini penuh dengan kekhawatiran, apalagi yang bagi para pekerja harian mungkin ya, pekerja harian yang sudah diliburkan, itu besok mau makan apa, itu kan pasti mereka pikirkan, kan begitu. Hingga akhirnya apa? Mereka yang tidak mampu mengolah stressingnya ini, mereka akan lari. Lari kemana? Mabuk, minum minuman keras, ya kan? Atau bisa juga main game, gak selesai-selesai, sampai mati. Ya kan? Main game terus. Pasti ada itu saya rasa, yang main game terus. Bahkan ngerokok, nyandu, yang katanya nggak punya uang tapi dimingi-mingi sama temennya, ini ada sabu-sabu nih,
Daripada pikiranmu stres, beli 1 biji, diminum. Ada. Nggak usah banyak-banyak, artis saja ada yang kena gara-gara pandemi. Ya kan? Inisialnya DS itu kalau nggak salah. Nah, lalu setelah kita melewati masa-masa cemas bingung, seharusnya kita harus sudah bisa mulai menerima. Karena perubahan perilaku itu kalau secara dilakukan berkesinambungan itu 3 bulan. 3 bulan. Nah, pada saat seseorang sudah mulai berhasil melampaui tahap yang disrupsi itu, kemudian dia sudah melampaui tahap cemas dan bingung itu, dia pasti harusnya bisa menerima, gitu ya. Nah, penerimaan itu harus diikuti oleh perubahan-perubahan pola hidup. Artinya yang dulu kalau pakai masker itu karena terpaksa, sekarang pakai masker adalah satu kebiasaan atau kebutuhan. Jadi kalau kita keluar rumah, kalau nggak pakai masker, itu serasa kita keluar rumah nggak bawa dompet. Ada yang tidak enak. Ada perubahan perilaku. Yang dulu pulang rumah, itu kita masih duduk dulu di sofa, leye-leye gitu ya. Sekarang begitu pulang sampai rumah, badan disemprot dulu dengan disinfektan, lalu tangan cuci tangan dan semuanya, baju direndam, lalu mandi. Sudah ada perubahan perilaku itu. Kalau pada saat kita pertama kali mendapatkan itu lalu kita mengubah perilaku, itu sudah menjadi pola kebiasaan kita. Gitu ya. Nah, kemampuan adaptasi seseorang itu yang bisa membuat dia untuk bertahan dan menghadapi kehidupan secara realistis. Artinya apa? Dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan stressing-stressingnya yang dia dapat, dia bisa menjalankan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya bilang bahwa kita harus hidup cerdas gitu? Jujur saya prihatin, secara pribadi saya prihatin dengan kondisi masyarakat kita, terutama di Jawa Timur dan di Surabaya. Banyak dari mereka yang merasa tidak dapat uang, tidak berkumpul, tidak keluar rumah, itu lebih mematikan daripada kena COVID. Bisa kita lihat di warung-warung kopi, bisa kita lihat di beberapa pertokoan, keramaian-keramaian, di jalan pun kita masih menemui loh orang-orang yang tidak menggunakan masker. Padahal pada hari ini saya dengar di Suara Surabaya juga, ada gerakan 1 juta pembagian masker. Dan hari ini dilakukan oleh gubernur kita, Ibu Khofifah, di Terminal Purabaya Bungurasi. Lalu apakah kalau ada pembagian masker itu kemudian kita bisa terbebas dari COVID? Lah kalau maskernya nggak dipakai atau dipakainya di dagu atau di kepala, kan kadang saya lihat ada yang dicentelin di kepala, ada yang cuma dicentelin di dagunya, gitu kan? Bagaimana kita bisa terbebas dari COVID? Dan yang saya tahu adalah 70% dari jumlah COVID itu, kalau nggak salah, itu adalah kontribusinya dari Jawa Timur. Bayangkan, gitu kan? Sungguh memprihatinkan. Sedangkan kita seharusnya kita sebagai umat Buddha, gitu ya, kita harus bisa menyikapi dengan pola berpikir kita yang cerdas, karena kita diajarin nih oleh Buddha bahwa kita nggak boleh percaya, tapi kita juga harus mencari data, dan apa yang diterapkan oleh protokoler itu benar kok. Kalau nggak, kita harus selidikin gitu loh. Kita harus mencari informasi sejelas-jelasnya. Benar nggak sih? COVID itu bagaimana? Penularannya bagaimana? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau memang benar, kita lakukan. Kita jangan sampai menjadi seseorang yang merugikan orang lain. Bapak Ibu sekalian, saya mau nanya nih, Anda yakin bahwa Anda tidak terkena COVID?
Saya sendiri tidak yakin. Karena kenapa? Karena sekarang banyak sekali OTG, orang tanpa gejala. Dan itu yang memberikan penambahan jumlah terbanyak. Kalau kita tidak menjaga diri kita, kalau kita tidak cerdas mencermati apa yang terjadi dalam keadaan sekitar kita, kita bisa loh tanda kutip membunuh orang secara nggak langsung. Kenapa? Kejadian di beberapa tempat dan orang-orang yang saya tahu, gara-gara OTG yang seperti kita, yang merasa sehat, tanda kutip sok sehat begitu ya, lalu dengan seenaknya kita tidak menuruti protokoler, yang kasihan adalah orang-orang di sekitar kita, terutama yang sudah memiliki berbagai macam penyakit, yang rentan. Memang secara ini mungkin, oh dia meninggalnya karena diabetes, dia meninggalnya karena liver, dia meninggalnya karena komplikasi jantung. Tapi COVID iya atau tidak, saya tidak tahu. Cuman saya berpikir, kalau seandainya saya tidak mau menularkan itu. Dan bagaimana? Ya saya harus menjaga kesehatan saya mengikuti protokoler kesehatan. Dan kita sebagai umat Buddha, itu sudah dikasih tahu oleh Buddha bahwa hidup ini itu selalu berubah. Hidup ini nggak kekal. Gitu kan? Perubahan-perubahan itulah yang pasti. Yang tidak pasti ya kita nggak tahu apa yang tidak pasti. Tapi yang pasti ada perubahan. Dimanapun kita berada, dimanapun itu bentuk, dimanapun itu rupa, dimana itu pasti ada perubahan. Gitu ya. Dan perubahan ini itu dikatakan oleh Buddha sebagai hukum, salah satu hukum tilakana. Ya kan? Yang pertama adalah sabe sankara anicca. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu itu enggak kekal. Bahwa sabe sankara anicca berarti segala sesuatu yang berkondisi terbentuk dari perpaduan unsur akan mengalami perubahan. Itu juga dikatakan di Majjhima Nikaya 1228. Jadi jangan kita sebagai umat Buddha ya, terutama kita sebagai umat Buddha, kita jangan menentang perubahan. Kita harus bisa menerima perubahan. Dan sebagai manusia, kita memiliki adaptasi yang baik kalau kita mau. Ya. Jadi prinsip utama dari new normal itu sendiri adalah menyesuaikan dengan pola hidup yang baru. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Manusia sebagai makhluk sosial tertinggi memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat. Bapak Ibu sekalian, sangat sebenarnya kalau kita mau mengubah perilaku kita itu tidak susah. Contoh kalau dalam kehidupan sehari-hari, biasanya yang kalau menyisir rambut dibelah kalau mana ini ya, ke belahannya ke sini lalu ke kanan. Lalu Anda mau mengubah style Anda, gitu kan? Oh saya mau ganti nih belahan saya belah di sebelah sini, ininya ke kiri, ditaruh ke kiri gitu ya. Awal-awalnya Anda merasa canggung enggak? Pasti canggung, gitu kan? Pasti enggak enak, ngedumel, padahal itu kita sendiri loh yang pengen ya kan. Kok antik ya muka saya ya, waduh kok jadi jelek ya. 2 hari, 3 hari, 5 hari, 10 hari, 15 hari, 1 bulan Anda sudah mulai terbiasa.
Dan itu kalau terus Anda lakukan selama 3 bulan berturut-turut, nanti secara langsung nanti setelah itu Anda akan tidak perlu berpikir panjang, langsung Anda tinggal belah aja. Seret pindah belahannya. Nah, begitu juga dengan perubahan-perubahan yang sekarang terjadi di era new normal ini gitu. Seperti yang tadi saya bilang, yang dulu pakai masker, sekarang kita dulu nggak pakai masker, sekarang kita pakai masker. Yang dulu kemana-mana kita nggak pernah bawa hand sanitizer, sekarang kita bawa hand sanitizer. Yang dulu kita masih bisa begitu dekatnya dengan teman, merangkul teman, gandeng teman, kadang kalau bahasa Jawanya ini jawil-jawil tuh. Apa tuh jawil-jawil itu ya? Ada teman itu, sekarang kita mulai berlatih. Artinya apa? Bahwa Anda yang sudah mulai berlatih mindful, saatnya ini loh, mindful Anda gunakan untuk dalam kehidupan sehari-hari Anda. Bukan hanya mindful pada saat datang kebaktian minggu, duduk, meditasi. Mindful ini bisa Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Artinya apa? Kita sadar, oh iya, saya harus pakai masker. Masker saya harus saya taruh di antara hidung dan mulut, bukan di dagu. Kalau saya pakai masker, gitu kan? Oh iya, saya ketemu temen nih, saya harus sekarang nggak bisa salaman, bisanya anjali. Mindful kita harus dipakai terus. Kalau kita sudah sering berlatih mindful dalam kehidupan sehari-hari, saya rasa itu nggak susah. Makanya berpraktik mindful itu jangan hanya merasa duduk diam saja. Dalam keseharian kita bisa. Mulai dari makan, mandi, buang air gitu kan. Cuci piring, cuci baju. Apabila kita lakukan dengan mindful, untuk menghadapi perubahan-perubahan itu, kita tidak akan sampai mengalami goncangan batin, gitu kan. Artinya nggak sampai stres, nggak sampai cemas, nggak sampai bingung gitu. Kaget pasti, karena kita manusia kok, gitu kan. Tapi bagaimana kita mengatasi rasa kagetnya kita itu, stresnya kita tingkatnya seberapa lah, itu dari bagaimana kebiasaan kita berlatih dan bagaimana kita mengolah pikiran kita dengan baik. Ya. Lalu apa sih kiat-kiat untuk hidup cerdas di era new normal ini? Gitu ya. Kalau Anda masih berkubang dalam stres, lalu paranoid, seluruh rumah disemprot disinfektan setiap hari, sehari 3 kali gitu ya. Lalu cuci tangan sampai tangannya ini kalau orang Jawa bilang blodoki, apa itu? Keluar apa sih? Kering gitu ya, kering, lalu keriput. Ya, keriput. Nah, itu berarti Anda tidak mengatasi stres Anda. Kenapa? Karena seharusnya stres itu terjadi pada awal-awal, sekitar bulan-bulan Februari atau Maret. Kalau Anda sampai sekarang seperti itu, Anda harus siap-siap ke psikolog, ya. Atau cari pandita untuk, Pak, ini saya tolong Romo, Ramani, pandita, Romo pandita, tolong saya diajarin dong untuk mindful gitu. Kenapa? Karena masa-masa stres itu sebenarnya udah lewat. Harusnya sekarang adalah masa-masa untuk beradaptasi. Gitu ya. Lalu yang kedua adalah taatlah kepada protokoler yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Jaga kesehatan tubuh. Ya, kalau bisa berolahraga di pagi hari, berjemur gitu ya. Jaga imunitas tubuh kita. Kalau yang dulunya merasa kuat, tapi karena sekarang sudah ada wabah, ya kalau memang kita harus makan suplemen, makan suplemen. Tambah gizinya, tambah buah-buahannya gitu ya. Lalu belajar
pola makan sehat. Ya, jadi jangan cuman mikir enaknya aja gitu, lalu lupa gitu. Karena apa? Karena kita harus menjaga tubuh kita. Kolesterolnya harus dijaga, asam uratnya, jantungnya, levernya, dan itu semua tidak lepas dari bagaimana pola makan kita. Kita harus menjaga itu. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan. Mungkin kalau yang dulu suka mengabaikan kebersihan, sekarang kita harus menjaga kebersihan. Buang sampah di tempatnya. Kebersihan tubuh, kalau dulu mungkin mandi cuma sehari sekali atau 3 hari sekali, sekarang mandilah setiap hari 2 kali, minimal itu. Karena yang saya tahu dan saya lihat di beberapa negara-negara yang sudah bebas COVID, setiap kali mereka keluar, itu mereka selalu menggunakan masker, protokolernya dijaga ya, social distancingnya dijaga. Begitu mereka sampai di rumah, mereka akan merendam baju-bajunya mereka, kemudian mereka mandi. Bila perlu keramas, karena kita tidak tahu virus itu akan nempel di mana saja. Lalu jangan lupa gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu sudah protokoler yang harus menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Sudah harus mulai tertanam nih. Setiap kali keluar saya harus apa? Pakai masker, cuci tangan, bersih diri, jaga jarak. Pakai masker, jaga jarak, bersihkan diri sendiri. Itu sudah menjadi satu pola kebiasaan. Gitu. Dan tidak susah kok. Kalau kita memang tidak menentang gitu. Lalu yang berikutnya adalah kita harus menyadari gitu loh, bahwa memang yang terkena dampaknya ini bukan hanya kita saja. Seluruh dunia hampir 90% kena. Jadi yang merasa hidup susah bukan cuma Anda saja. Yang merasa ada penurunan secara ekonomi, tidak Anda saja yang merasakan, semuanya. Tetapi bagaimana kita menyikapi ini, lah itu yang harus kita lakukan. Bukan menyalahkan, bukan mencari pembenaran, tetapi mencari solusi, bagaimana nih gitu. Karena dari beberapa teman-teman yang saya dengar, ada peningkatan kasus perceraian dalam masa pandemik ini. Entah itu sebagai alasan gitu ya, atau memang tingkat stresnya sudah tinggi, terutama di masalah perekonomian. Karena mau tidak mau memang kalau untuk mereka yang tidak mempunyai dana cadangan pasti berat. Tapi saya rasa itu harus kita hindari gitu loh. Kenapa? Seperti yang pernah dikatakan oleh Bante Suryanadi kalau nggak salah di kebaktian online beberapa waktu yang lalu. Kita menikah itu bukan cari enaknya. Ya kan? Kita menikah itu mencari penyelesaian masalah. Kalau memang ini sekarang ada masalah tentang perekonomian keluarga, ya marilah kita duduk bersama diselesaikan. Bagaimana cara mengatasinya? Kita bicarakan bersama. Bukan kalau sudah tidak enak dibuang. Karena kalau tidak enak dibuang nanti Anda dapat baru lagi, tidak enak lagi Anda buang lagi itu. Nah, kita harus berpikir cerdas. Kita harus menggunakan pikiran kita. Kita harus menggali informasi-informasi. Jangan begitu dikasih satu informasi ditelan mentah-mentah. Lalu yang kedua,
mengenai informasi. Bapak Ibu sekalian, media sosial sudah begitu sangat cepat, ya kan? Seringkali kita dibutakan dengan berita-berita yang belum tahu kebenarannya. Dan memang ada yang secara sengaja melakukan satu kebohongan itu diulang-ulang terus, akhirnya menjadi satu kebenaran. Dan kita jangan terjebak di dalam situ. Jangan terjebak, karena kadang-kadang statement-statement itu hanya digunakan, diolah sedemikian rupa, sehingga seolah-olah statement itu benar. Nah, kita harus bersikap bijak menyikapi hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena hal-hal itu yang merupakan salah satu kita tidak selesai-selesai mengatasi pandemi ini. Contoh, ada kalau orang Jawa bilang, Jawa Timur, percumalah mau nggak keluar rumah, kalau toh akhirnya kita mati ya mati aja gitu. Ya memang mati itu memang takdir gitu ya. Semua orang pasti mengalami kematian. Tetapi apakah kita mau mati? Belum saatnya gitu. Artinya karena Anda tidak mau menuruti protokoler yang seharusnya Anda bisa sehat, akhirnya Anda ketularan COVID. Lalu Anda mati gitu, meninggal. Nyesel enggak? Ya kalau yang mati bisa nyesel, terus mau gimana gitu kan? Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Nah, blunder semacam itu, alah ngapain kamu pakai masker, ngapain kamu di rumah, ngapain kamu jaga jarak, wong nanti kita itu bisa mati, itu kan sebenarnya mau menentang bahwa nggak perlu pakai masker, nggak perlu jaga jarak, nggak perlu jaga kebersihan. Tapi akhirnya itu bagi sebagian orang dianggap benar. Nah, kita jangan sampai gitu loh. Jangan sampai kita juga berpikir seperti itu. Kita harus berpikir cerdas. Karena Sang Buddha mengajarkan, kita tidak hanya percaya saja, buktikan. Lah kalau Anda mau membuktikan bahwa tidak pakai masker, tidak cuci tangan, tidak ini, Anda bisa tetap survive, coba buktikan. Tapi kalau Anda misalnya sampai meninggal, bagaimana Anda bisa mengatakan kepada saya, jangan turuti ya itu protokolernya, kayak saya nih loh, saya mati, kan nggak bisa gitu kan. Nah, tapi kan sayang gitu kan, kalau hanya sekedar begitu saja, kita akhirnya mati konyol itu. Mati konyol, hanya gara-gara kita tidak mau menuruti protokoler kesehatan. Dan yang menjadi kasihan adalah para tenaga medis. Beberapa terakhir ini saya dengar bahwa di kepala perawat RKZ meninggal dunia juga kena COVID. Dokter yang sudah berpengalaman juga meninggal karena COVID. Kasihan kalau kita tidak bisa. Kita ini sebagai umat Buddha harus memiliki rasa meta dan karuna loh. Gitu kan? Artinya apa? Ya, untuk menjaga orang-orang yang kita cintai, kita harus benar-benar hidup cerdas di era new normal ini. Dan terakhir adalah Bapak Ibu, bagaimana kita harus hidup cerdas? Kita harus berpikir sehat. Kita harus mempunyai waktu untuk diri kita sendiri, untuk meningkatkan kualitas hidup kita, sehingga kita bisa mengatasi perubahan yang ada. Meningkatkan kualitas hidup itu apa? Ya berlatih mindful, berpikir kritis, menenangkan hati. Agar apa? Agar kalau kita menghadapi perubahan-perubahan, itu kita siap.
Dan yang penting adalah menjaga kesadaran kita. Itu ya. Hingga akhirnya bisa saya simpulkan bahwa setiap orang pasti akan merasakan dampak pandemi ini gitu ya. Dan bagaimana menyikapi kondisi ini? Ya, bagaimana Anda individu masing-masing mau menyelesaikannya. Melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan kreatif. Sehingga pikiran-pikiran kita dan hidup kita dipenuhi oleh energi-energi yang positif. Kemudian jangan lupa bahwa manusia itu memiliki sifat adaptasi yang sangat baik. Sehingga seharusnya manusia itu mampu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Tapi dibutuhkan proses untuk membentuk perilaku yang baru. Dan terakhir adalah menyiapkan diri untuk tidak menyalahkan keadaan atau panik secara berlebihan. Dan terakhir adalah selamat menyambut hidup di era new normal. Be happy, be wise, be mindful. Selamat pagi. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang mungkin kurang berkenan. Dan sekali lagi terimalah panganjali dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Hendra Dion. Saya ingin bertanya kepada Ibu Yuliati. Menurut pemikiran saya di era zaman sekarang ini semua orang itu cerdas karena teknologi kan juga semakin berkembang pesat dan semakin canggih ya. Nah, saking cerdasnya yaitu ego juga berbicara. Di mana banyak orang yang saya tahu, orang-orang yang sering ngumpul, sering melanggar protokol kesehatan dan istilah kasarnya itu seenak dewe, sekarepe dewe. Mereka tuh punya cara pandang dan pemikiran, mereka sering bilang gini ke saya, halah, wis wayahe ya wayahe, wis wayane loro ya loro, wayane pergi ya pergi. Nah, seperti itu, mereka berpikiran seperti itu yang membuat saya tuh gemes, juga gregetan gitu loh. Itu kira-kira menurut Ibu Yuliati itu apa yang bisa saya lakukan? Karena saya sendiri juga merasa saya ingin peduli, saya ingin perhatian ke mereka, saya ingin mengatakan dan mencontohkan, tapi saya merasa kayak kurang gitu loh. Saya kurang berkenan atau kurang memiliki apa istilahnya power atau kekuatan untuk memberikan mereka contoh dan apa ya perubahan yang terjadi saat ini yang harus diikuti demi kebaikan bersama dan kepedulian kita untuk orang-orang yang kita cintai tentunya. Nah itu saya bingung ya itu. Mereka selalu berpatokan di mana? Wes wayahe loro ya loro, wayane lungo ya lungo. Nah gitu. Sepasrah itu atau mereka juga nggak peduli atau gimana, saya bingung juga gitu. Mungkin ada tips dan trik untuk bisa saya membantu mereka mengingatkan atau apa ya memberikan instruksi yang baik demi kebaikan bersama. Jadi nggak menuruti ego saja. Ya mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya. Hendra, tadi seperti yang sudah saya bilang begitu ya, bahwa hidup cerdas itu bukan hanya kita memiliki kepintaran atau kepandaian, lebih tepatnya kepandaian. Karena cerdas itu adalah bagaimana kita bisa menyikapi lalu bertindak dengan baik untuk diri kita. Itu yang pertama. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa kenapa kok salah satunya adalah di informasi. Seperti yang tadi saya bilang kan bahwa ada informasi yang akhirnya itu sebenarnya satu kebohongan atau satu yang tidak benar, tetapi diulang-ulang terus, akhirnya menjadi seolah-olah itu benar. Yang seperti tadi saya bilang bahwa dia mau mengatakan nih, nggak perlu pakai masker, nggak perlu cuci tangan, nggak perlu jaga jarak, wayai mati ya mati kan gitu, iya kan? Dan itu diulang-ulang terus. Akhirnya sebagian orang percaya
Iya kan? Nah, kalau kita ikut, ya berarti kamu cerdas ikut golongan mereka. Gitu kan? Kalau saya, gitu, kalau kamu nanya ke saya, ya kita harus hidup cerdas. Sebelum kamu meyakini bahwa apa yang dikatakan dia benar, kamu harus cek dulu, cari informasi sebanyak-banyaknya, gali informasi sedetail-detailnya sebelum Anda memutuskan ini loh pilihan yang saya pakai untuk hidup saya. Nah, kalau akhirnya kita memilih untuk menggunakan masker, melakukan protokoler kesehatan, ya lakukan itu. Dimanapun Anda berada. Kalau toh seandainya nanti orang lain mengatakan kamu, ya sudah, ini pilihan saya kok. Karena hidup saya adalah saya yang bertanggung jawab, bukan dia. Gitu. Kalau toh nanti seandainya kita memberikan dampak positif ke mereka, ya kita bersyukur gitu. Tapi kalau untuk mengubah dunia, jangankan Anda Hendra, Bu Gubernur yang Jawa Timur aja pusing gitu lihat masyarakatnya Jawa Timur yang merasa tanda kutip tidak peduli gitu kan. Karena apa? Ya 70% itu yang saya baca loh, dan mudah-mudahan itu salah gitu ya, yang saya dengar juga. 70% itu kasus COVID di Indonesia adalah di Jawa Timur. Ya kan? Ya kan berarti tingkat edukasinya, pemahaman mereka bahwa penularan COVID ini itu kayaknya ada dua kalau menurut saya. Tidak tahu atau tidak mau tahu. Nah, kalau tidak tahu untuk menjadi tahu, itu tidak susah kita mengedukasinya. Yang susah adalah tidak mau tahu. Nah, jadi kalau saya melindungi diri saya sendiri dan orang-orang yang terdekat dengan saya. Paling enggak kita tidak menyebabkan orang lain atau kita tidak menularkan ke orang lain. Karena apa? Kita sudah protek diri kita sendiri. Dan bagaimana kamu bisa mengedukasi? Ya kalau kamu sudah meyakini menggunakan protokoler itu, yakini dimanapun Anda berada, meskipun tidak berada dalam lingkungan yang sama. Itu sih. Karena balik lagi, kesadaran mereka masih belum menyadari bahwa COVID ini tidak perlu ditakuti sebenarnya, tetapi harus diwaspadai. Itu sih. Mungkin mudah-mudahan puas ya Andra, atau ada mau ditanyain lagi? Oke. Yes. Ya, sudah cukup Ibu Yuliati, sangat luar biasa pencerahannya yang luar biasa. Jadi semua kembali lagi ke diri sendiri. Kalau saya simpulkan tadi ya, kita hidup ini pilihan kita mencontohkan, balik lagi ke pilihan orang-orang di sana, mau ikut atau tidak. Walaupun saya yakini mereka semua cerdas, tapi ya itu, kembali lagi ke ego masing-masing mau mengikuti atau enggak. Karena menurut saya, orang yang kurang cerdas itu adalah orang yang enggak mau belajar. Tapi kalau orang yang cerdas pasti orang mau belajar dan berubah. Tapi balik lagi, egonya berbicara seperti apa. Begitu orang yang cerdas adalah orang yang tahu dan dia mau berubah kalau dia salah. Ya.